Jadi malam ini kita mau masuk hutan, mau ngambil kotak yang udah berisi lebah, mau dibawa pulang ke rumah karena kotaknya udah berisi madu. Jadi di sini aku sama dua anak kecil ini, mereka adik-adikku. Jadi kita ikut ayah kita untuk ngambil madunya. Itu jaraknya antara 3 atau 5 kiloan lah dari rumah. Kita melewati sawah dulu, kemudian kebun-kebun warga, terus melewati hutan jati gitu. Nah, di sini kita udah masuk ke kebun warga. Jadi di sini suasananya itu udah mulai serem sih. Soalnya dari kejauhan juga terdengar kayak ada suara-suara anjing. Terus di sini telingaku udah mulai agak panas ya. Aku juga nggak begitu jauh dari jarak adikku ini karena aku udah lama nggak masuk hutan. Terus pas baru pulang kampung, jadi pertama kali masuk hutan itu agak serem banget. Padahal aku sukanya nonton horor. Jadi di sini kita dipaksa untuk cepet-cepet jalannya sama ayah kita, karena biar nggak terlalu malam. Karena pulangnya itu kita harus ekstra pelan-pelan biar lebahnya itu nggak keluar dari kotak yang udah kita bikin. Nah, di sini kita udah memasuki kebun warga dan di sini aku yang paling belakang ya. Terus aku disuruh nutup pagarnya biar nggak ada binatang gitu yang masuk, nggak ada hewan-hewan peliharaan warga yang masuk. Nah, sini aku cepet-cepetin karena udah kejauhan dari adikku. Aku cepet jalannya biar nggak terlalu jauh, soalnya agak serem banget. Apalagi ada lolongan anjing gitu dari jauh. Padahal aku itu suka banget nonton film-film horor yang serem-serem gitu. Terus kalau ada orang yang buat konten YouTube yang nyari-nyari hantu itu aku suka banget. Tapi kok pas ada di lokasi itu kayak, oh gini ya ternyata rasanya jadi YouTubers yang cari hantu. Sampai merinding sendiri gitu. Nah, tiba-tiba adikku itu kayak ada yang dorong gitu dari belakang. Tapi pas kulihat ke bawah, di bawah itu nggak ada apa-apa, tanahnya itu datar banget. Dan nah, itu bisa lihat sendiri. Dia kayak mau jatuh tapi nggak ada apa-apa di bawah. Terus kameranya aku arahin ke sana sini karena aku udah mulai merinding banget. Karena perasaanku kayak ada yang merhatiin gitu dari belakang. Jadi kameranya aku arahin ke sana sini terus. Aku juga nggak terlalu jauh dari adikku karena sebenarnya aku pengen di tengah-tengah ya jalannya, cuma dia juga penakut juga, jadi aku nggak apa-apa lah ngalah. Ini kami udah sampai ke kebun jati. Di sini ada beberapa pohon yang gede, terus melewati bebatuan juga. Di sini aku bener-bener merinding banget karena ada satu pohon itu gede banget, ada lubangnya juga. Kameranya aku arahin ke belakang terus karena di belakang itu kayak ada yang gitu manggil-manggil, gimana sih suaranya. Tapi aku nggak bilang sama adikku, takutnya nanti dia malah ketakutan. Di pohon itu aku lihat kayak ada mata-mata gitu yang merhatiin. Cuman aku deket-deketin aja jalannya, aku nggak bilang karena sebenarnya aku takut banget. Aku mau bilang, takutnya nanti dua anak ini pada lari gitu. Nah, di sini kita nyampe ke kebunnya adik-adikku, pohon jatinya. Perjalanan kita masih lumayan jauh, jadi kita percepat aja biar nggak terlalu lama durasinya juga. Poler apa sih sekolah kepolisian ya, malah sampai api rajin. Iya. Polisi kan lulus SMA.
Nah, di sini ada pohon jati yang udah ditebang, milik keluarga. Di sini aku mau jatuh karena kesandung, karena nggak lihat ke depan, aku lihat ke samping mulu. Gara-gara perasaanku itu masih kayak ada yang merhatiin dari belakang, kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, di sini beberapa saat kemudian itu aku kayak mendengar suara-suara gendang gitu, kayak gamelan-gamelan gitu. Tapi jaraknya itu kayak jauh banget. Di sini tuh jarak ke hutan rimba itu kayak berapa ya? 500 meter lah dari hutan rimbanya. Nah, suaranya itu dari situ kayak aku bilangin itu kayak ada suara gendang-gendang gitu ya. Terus mereka semua pada diem didengerin, tapi nggak ada yang denger, cuma aku doang yang denger. Itu yang aku bikin ngeri, tambah ngeri, soalnya di samping kananku itu kayak ada kebun hutan-hutan juga, hutan bebatuan gitu, ada guanya juga, jadi agak serem banget. Karena di situ pernah ada kasus pembunuhan, terus macem-macem kayak ada penampakan gitu. Jadinya aku jadi teringat itu mulu, karena cerita-cerita dari keluarga juga di situ tempatnya serem banget. Di sini kita udah nyampe ke lokasi pertama, kotak yang pertama ditaruh ayah kita. Ini di pohon asam Jawa ya. Yang naik adalah ayahku. Karena kalau aku yang naik nanti takutnya jatuh dan takutnya aku diserang sama lebah-lebahnya. Karena nggak tahu caranya juga nuruninya. Harus pakai tali sih nuruninya. Jadi aku nunggunya di bawah, biar aku yang nerima di bawah, yang naik ayah. Di sini juga ayah bilang jangan terlalu dikasih cahaya, karena kalau dikasih cahaya itu lebahnya bisa lari atau bisa ngamuk. Mungkin karena kalau dikena cahaya dikiranya sudah pagi ya, karena kan waktu pagi itu tempatnya nyari sari-sari bunga gitu untuk jadi madunya. Nah, ini si Yudi turun juga ke atas karena dia greget banget pengen naik ke atas, melihat lebah-lebah yang udah berkeliaran keluar dari kotak yang kita mau turunin. Di sini aku deg-degan banget karena ini pertama kalinya aku ikut ngambil ngambil lebah ya. Biar nggak terlalu tegang, aku pose-pose manja dulu. Nah, ini si Yudi cosplay jadi si Alif yang kerasukan di filmnya Kodrat ya. Di sini adikku arahin kameranya kemana-mana. Jadi dia udah mulai bisa ya ngarahin video, ngarahin kameranya, bikin video yang bagus. Jadi kayak nggak terlalu geter gitu. Udah mulai bisa dia jadi konten kreator kayaknya. Kita di bawah nunggunya agak lama ya, soalnya di atas harus benar-benar hati-hati, harus diikat, benar-benar diikat, takutnya kejedok atau terlepas dari talinya. Karena memang harus benar-benar hati-hati, harus pelan-pelan biar lebahnya itu nggak lari, soalnya buatnya juga udah lama banget, jadi biar ada hasil harus hati-hati. Hehe. Ini adikku yang takut kamera. Di sini si Yudi nggak sabar banget, dia pengen naik tapi dimarahin sama si ayah karena lampu dia itu terang banget ke atas. Oke, waktunya dari kotak yang udah turun. Ini kotak pertama, jadi harus benar-benar hati-hati. Dan karena isinya juga kata ayah udah banyak banget. Aku deg-degan banget soalnya di situ ada bebatuan, takutnya kepeleset tumpah nantinya. Di sini kotaknya udah mulai turun ya, tapi nyangkut karena ada ranting-ranting yang agak susah gitu untuk
lewat kotaknya, karena kotaknya itu lumayan besar sih, sebesar tiang rumah. Nah, di sini cahayanya memang benar-benar nggak boleh mengarah ke kotaknya. Nah, pas aku mau nerima, kotaknya itu nyangkut lagi di ranting yang kayak ada ranting yang dipotong gitu. Jadi di sini aku deg-degan banget karena kalau kotaknya itu jatuh terus lebahnya pada keluar, ngamuk nyerang aku, habis deh bentol-bentol mukaku. Nah, alhamdulillahnya di sini tuh kotaknya aman, udah bisa ku ambil terus ke bawah. Nah, di sini tuh aku bisa melihat langsung lebahnya itu kayak keluar masuk keluar masuk. Oh, ternyata udah ditutup sama ayah, tapi masih ada di luar ya kotaknya. Terus kata ayah harus ditutup itu, yang bawahnya itu harus ditutup biar nanti waktu perjalanan pulang nggak keluar lagi, biar di sana diem semua. Oke, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Lokasinya itu ada di atas pohon jati yang lumayan tinggi ya pohonnya. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, cuma beberapa puluh meter aja. Nah, di sini kita udah sampai dan kotaknya itu ada di atas sana. Jadi ayah itu harus naik ke atas, yang pohonnya lumayan kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, ini ayah yang udah nyiapin tali dan senternya juga udah di kepala. Jadi aku yang megang kotaknya itu bingung mau taruh kemana, takutnya nanti tumpah. Nah, ini bentuk kotaknya nggak terlalu besar tapi panjang, dan ini lumayan berat loh, padahal madunya itu belum penuh, katanya beberapa minggu lagi baru boleh dipanen, baru bisa dijual madunya. Jadi di sini ku taruh lagi pelan-pelan karena aku harus nyambut kotak yang udah ayah mau turunin. Nah, sementara ayah naik ke pohon jatinya, aku nunggu di bawah sambil senterin juga biar nggak terlalu gelap. Nah, itu ayah sudah sampai di atas. Pohonnya itu agak susah banget karena nggak ada ranting-ranting yang bisa dipegang. Jadi ayah itu naliinnya harus pakai satu tangan. Satu tangannya meluk pohon jatinya. Jadi agak susah banget ya, harus hati-hati. Apalagi lebahnya itu nggak boleh kasar-kasar. Nggak boleh dikasarin maksudnya, kayak perempuan. Di sini kita disuruh matiin lampu karena lebahnya itu agak agresif ya. Dia nyerang ayah. Takutnya nanti kalau pas ada cahaya di bawah nyerang kita yang pakai senter atau ada cahaya. Jadi kita gelapin dulu. Ini adalah lighting dari kameranya. Nah, itu ayah. Tapi dia matiin lampu juga biar nggak diserang. Soalnya lebah yang kotak kedua ini agak agresif, agak sangar ya. Di sini juga ada kelibat-kelibat lebah yang udah berhamburan ya. Cuma kita masih aman, nggak diserang.
kok jadi takar ya sama. Biasa langsung aja. Ini salah. Iya, Baca mari terima. ngorok deh. Baca benar aja. Di gunung gua kentar tuh. Di gunung nando. Nah, ini kotak yang kedua Deh tuh. yang diturunin ayah. Beli harus. Jadi kotaknya itu lebih gede, terus lebih berat juga. Orang-orangnya juga agak agresif, lebah-lebahnya maksudnya. Lu udah nyari simpan tuh, atau mau nyaruan? Di sini aku lepasin talinya, terus ayah turun, dan ini yang ku bawa, satunya ayah yang bawa biar nggak terlalu kasar, soalnya aku jalannya itu agak telur juga. Takutnya nanti nggak jadi madunya. Dan ini dia penampakan kedua kotak yang udah didapat. Alhamdulillah ya, semoga panennya berhasil, semoga banyak madunya. Karena kata ayah itu dulu waktu pertama kali dia bikin satu kotaknya itu bisa dapat 2 botol yang 650 ml ya. Satu botol aqua itu penuh yang tanggung. Kalau dijual yang per botolnya 650 ml itu 500.000 udah nggak bisa nawar, udah harga net ya, harga pasnya. Kalau yang masih ada sarangnya itu satu mangkok atau satu mangkok ya, tapi lumayan gede sih mangkoknya. Itu kisaran 200 sampai 300.000. Jadi madu di sini itu benar-benar asli, benar-benar nggak ada campuran apapun. Kalau misalnya kata orang ya ditaruh di dalam kulkas biar kebukti madunya itu asli atau enggak. Ada juga yang naruh di kulkas tapi nggak beku. Tapi sebenarnya kalau misalnya madu ditaruh di dalam kulkas itu malah khasiatnya itu agak menurun. Sebaiknya naruh madu itu di tempat yang kering tapi nggak terlalu panas ya, biar manfaatnya itu juga nggak hilang, khasiatnya nggak hilang. Terus biar nggak cepat kadaluarsa, karena juga madu bisa rusak kalau terkena cahaya matahari atau terlalu sering di dalam kulkas, nanti dikeluarin lagi, dimasukin lagi, itu malah tambah rusak madunya. Itu menurut penjelasan yang udah berpengalaman. Jadi madu di sini itu benar-benar madu asli yang dari hutan, yang gak ada campuran apapun. Beda dari madu ternak ya. Kalau madu ternak itu madunya nggak terlalu murni, jadi harganya lebih murah dari madu hutan seperti ini. Karena dari perjuangannya juga ya, perjuangan ngambilnya juga seperti ini, harus benar-benar hati-hati. Ini kita lanjut ke lokasi yang ketiga, lokasi yang terakhir, karena ayah cuma dapat 3 kotak aja. Jadi ini sudah disingkat ya, karena kita udah terlalu malam, biar cepet. Jadi ayah itu ikut banget, takutnya nanti lepas dan takut goyang kotaknya. Nah, kata temanku di sini kalau mau jadi pengantin harus bawa kotak madu ini biar tahu rasanya jadi pengantin. Ternyata emang bener, harus bener-bener pelan-pelan jalannya. Jadi dari sini tuh jaraknya karena udah deket jalan raya ya, jadi kotak yang ketiga ini deket jalan raya, jadi jalannya itu lurus, nggak terlalu jauh. Kalau jalan kaki yang biasanya 30 menit udah nyampe, ini jadi 1 jam perjalanan, karena harus pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan. Perjuangannya emang seperti ini ya. Capek sih, tapi kayak seru gitu malam-malam, serem-sereman. Jadi di sini kita pulang dulu. Kalau dulu waktu beberapa tahun ke belakang itu nyari madunya itu nggak seperti ini. Nyari madunya itu langsung ke hutannya, nyari di atas pohon atau di tanah atau di bebatuan. Itu langsung diambil,
terus dibawa pulang. Berangkatnya itu waktu subuh sampai jam berapa ya, jam 10 pagi lah kayaknya. Soalnya waktu subuh itu lebah-lebahnya udah pada keluar, jadi kita ngikutin lebah, satu lebah itu lama-lama lebah itu akan datang ke sarangnya. Nah, kalau sekarang orang-orang di kampung ini pada buat kotak. Jadi ada beberapa yang udah dapat banyak, ada yang 20 itu udah penuh lebah ya, udah isi lebah semua. Nah, bayangin satu kotaknya itu minimal 1 botol lah, tapi biasanya katanya maksimalnya 2 botol. Kalau kita hitung 1 botol 20 botol dapatnya. Nah, kalau harga per botolnya itu 500.000, 20 botol udah berapa? Jadi orang kaya baru ya. Nah, di sini kotaknya itu nggak terlalu berat, tapi ya lama-lama juga kayak capek gitu megangnya. Soalnya jalannya itu harus pelan-pelan. Di sini jalannya masih serem ya, soalnya jalan ini juga tempat pulang pergi orang dari kebun, dan di sini juga sering ada penampakan juga. Ada suara-suara juga, tapi nggak ada orangnya gitu. Aku kalau kemana-mana, kalau tempat sepi atau tempat yang gelap-gelap seperti ini, jadi keinget cerita-cerita dari warga-warga sekitar ya. Serem tapi seru. Karena ini udah deket dari rumah, jadi kameranya dimatiin karena di perkampungan sini udah mulai banyak orang. Jadi adikku udah matiin kameranya. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan kita udah nyampe ke rumah, dan di rumah kita disambut dengan jagung muda. Saatnya bakar jagung. Ini adalah kakakku. Nah, ini adikku yang paling kecil, dan kita harus mengatur posisi. Ada anak kecil lewat. Hai Devi. Ini penampakan paginya ya, setelah kita taruh malam tadi. Lihat itu, lebah-lebahnya udah mulai keluaran cari sari bunga ya.
Aku bilangin tuh sama si lebahnya, semangat ya lebah, semangat, yang banyak ngisi madunya. Karena botolku 6 sudah tersedia. Ya, sampai di sini dulu ya videonya. Sebelum kita berakhir, kita makan jagung rebus dulu. Di sini enak banget tahu, pagi-pagi makan jagung Ngulkul, rebus. Jagungnya itu kayak jagung pulut gitu loh, kayak jagung ketan, kayak beras ketan rasanya. Jadi agak lengket-lengket gimana gitu rasanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jadi kalian tunggulah sendiri video-video selanjutnya. Bye.